melihat rambut Bapak keren sekali gitu loh. Jadi Ya, saya juga kepingin gitu. Terus dia berani berkorban gitu Pak sebagai agent of change atau agen-agen perubahan menularkan virus-virus yang mungkin seperti Bapak gitu, out of the box gitu Pak. Jadi dari kemarin para mentor, maaf para teacher rambutnya rapi-rapi. Kebetulan ada Bapak di sini jadi menginspirasi saya gitu Pak. Apakah bisa nanti kalau saya tetap orientasi pada hasil, kemudian saya tetap berasaskan aneka, tetapi saya sedikit gondrong gitu Pak. Mungkin bisa dibantu tuh Pak. Makasih Pak. oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan baik di sana? Baik Pak, aman. Pak. Aman ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pada pagi hari ini kita masuk ke materi akuntabilitas ya. Jadi mungkin sama dengan materi-materi sebelumnya polanya ya. Jadi nanti ada ceramah, kemudian ada juga diskusi, ada juga tugas ya, penugasan. Jadi jangan bosan-bosan dengan tugas ya, karena sebuah materi pasti ada tugasnya. Ya, apalagi ini kan online ya. Salah satu cara untuk memaksa peserta training belajar adalah dengan penugasan. Kira-kira seperti itu metodenya. Metodenya juga andragogi ya. Kita semua tahu itu metode pembelajaran untuk orang dewasa ya. Tentunya dengan materi-materi yang dewasa juga kan. Nah, ini kan sebenarnya saya di sini itu sekedar sebagai fasilitator ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua ini boleh jadi nanti adalah teman untuk berdiskusi. Karena kita kan untuk pembelajaran orang dewasa adalah saling mengisi ya. Ada yang lebih paham itu memberitahu yang kurang paham. Kira-kira seperti itu polanya ya untuk pagi hari ini. Rencananya pada sesi pertama ini saya akan memberikan materi ya kurang lebih sampai jam 10 atau jam 10.30 ya. Kemudian nanti kelas di break ya, dibagi menjadi 4 ya. Ada diskusi kelompok. Siang hari kita akan melihat hasil tugas dari diskusi kelompok tadi ya, dengan cara presentasi sampai sore ya. Insya Allah sih tidak sampai maghrib ya. Jadi nanti kita sama-sama jaga waktunya. Berarti nanti saya akan menugaskan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Ada yang jadi ketua kelompok, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi moderator, ada yang presenternya. Nah, moderatornya ini harus menjaga waktu supaya kira-kira pas ya, nanti sampai jam 5-an. Saya masih ada tambahan sedikit materi di belakang ya, sampai sebelum maghrib ya. Jadi saya harap dengan begitu semua akan bahagia ya. Karena kelihatannya kemarin-kemarin sampai ya hari sampai gelap ya, kalau nggak salah ya, rata-rata ya. Ya, mudah-mudahan hari ini tidak sampai harinya menjadi gelap. Kita sudah bisa selesaikan semuanya. Karena intinya kan nanti bagaimana kita bisa melihat nilai-nilai, terutama dalam hal ini adalah nilai-nilai akuntabilitas ya, untuk diaplikasikan ke pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu semua.
Oke, di sini apakah sudah muncul semua? Biar sudah ya. Pak. Kira-kira begini ya. Baik, kita masuk ke materi ya. Materi kita adalah akuntabilitas. Zaman dulu, kalau kita bicara PNS atau ASN ya, yang terbayangkan seperti ini ya, orang dulu di desa, penampilan sederhana ya, pakai sepeda kumbang ya. Jadi kalau orang ingat lagu itu model lagu Umar Bakri ya. Oke, jadi itu gambaran PNS yang ada di benak orang-orang ya. Nah, tapi coba kita lihat ya beberapa artikel-artikel yang ada di sini. Ini tahun 2019 tuh, baru tahun kemarin ya. Jadi ini juga image dari PNS ya, yang boleh dibilang kurang baik. Di sini kita lihat ada yang bolos kerja di hari pertama, sehingga ratusan PNS disanksi. Kita punya rambu-rambu dari kedisiplinan dari PNS ya. Ada PP nomor 53 tahun 2010. Ya, otomatis kalau ada pelanggaran seperti ini pasti kena sanksi. Nah, ini hingga ratusan ya. Memang Harfitnas itu sulit ya, Hari Kecil Nasional memang sangat menggoda untuk kita bolos. Ini image ya. Kita bicara tentang image PNS dulu yang masuk ke berita loh. Kemudian ini juga laporan-laporan dari tahun 2018, jadi tidak usang-usang amat ya. Kita rangkumkan ada 1,3 juta PNS berkinerja buruk ya, dari koran Mesindo. Kemudian ada akuntabilitas Pemda makin buruk ya. Jadi negara sampai boros sampai 400 triliun. Ya, ini kita bicara fair saja, image itu ada di masyarakat. Dan kita di forum ini adalah forum ilmiah yang kita bisa bicara fair. Ya, sebenarnya ini hal-hal yang cukup sensitif. Nah, saya ingin pendapat Bapak-Bapak dan Ibu di sini ya. Ada yang ingin mengemukakan pendapat ya. Kalau ada, sebutkan nama dan asalnya ya. Kalau bisa nomor absennya. Ada? Oh, kalau nggak ada ini aja. Nomor 13 deh. Saya sangat senang banget nomor 13 ini. Pak Ares Albimu Amsal ya. Ada Pak Ares? Iya, Pak. Apa pendapatnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk memberikan pendapat terkait beberapa video dan berita ya yang telah ditayangkan. Kalau pendapat saya pribadi, pertama memang atau dilanjutkan. Beritanya cukup lama ya, dan bagaimana pengelolaan personalia atau SDM di dalam suatu organisasi itu pasti kualitasnya ditentukan banyak sedikitnya oleh input yang masuk gitu. Kenapa? Karena dalam tataran pekerjaan untuk mentransformasikan orang itu saya rasa bukan tempat yang akan berpengaruh banyak begitu. Di mana saat yang inputnya itu masuk kurang bagus ya, atau mungkin bagaimana proses penyeleksian pada tahun itu ya, saya kan juga nggak tahu Pak, itu akan sangat berpengaruh seperti itu gitu. Dan dengan waktu berlalu dan proses seleksi itu diperbaiki dan dilakukan evaluasi, rasa kualitas PNS sekarang juga insya Allah juga bisa lebih baik ke depannya seperti itu Pak.
Oke, terima kasih Pak Ares ya. Ini bukan pembelaan kan ya. Tapi itu kalau saya bicara pasti akan seperti itu. Kenapa? Saya masuk tahun 2002 ya. Itu setelah sekian lama zero growth, artinya nol ya, tidak ada PNS yang diterima. Saya masuk tahun 2002. Dan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, itu saya ditanya ke yang lain-lain. Gimana sih proses penerimaannya? Kamu bayar berapa sih? Gimana sih? Ya karena pada waktu itu kan image-nya kalau masuk ke PNS kan harus bayar. Nah, itu nggak ada. Nah, itu memang saya setuju, jadi proses seleksi awal seperti itu. Nah, tetapi ya kita sama-sama tahu lah ya, kita masuk ke dalam suatu lingkaran, kita masuk ke dalam suatu komunitas, kita masuk ke dalam suatu kelompok yang sudah ada budaya yang begitu melekat di sana. Pasti ada banyak tantangan yang kita hadapi di sana. Jadi ya itu adalah image ya yang terdapat di masyarakat ya. Sampai saat ini masih ada yang seperti itu. Meskipun kalau kita yang menjalani di PNS itu, oh enggak kok, kita juga kerja kok seperti banting tulang kok, sampai lembur-lembur segala ya. Dan di lembur pun nggak dibayar. Nah, mungkin pembelaannya seperti itu. Nah, itulah tugas kita ya sebagai PNS, sebagai ASN. Bagaimana kita bisa mengubah image yang ada di masyarakat menjadi lebih baik. Itu bukan berita terlalu lama loh, itu berita tahun 2018 dan 2019 loh. Jadi baru kemarin-kemarin aja. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini just untuk opinion saja. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada suatu cerita ya, mumpung ini masih dalam rangka 17 Agustusan ya. Ini ada seorang pejabat negeri kita, ini pernah berminat pada sepatu Beli. Oh, zaman dulu yang namanya sepatu Beli ini keren banget ya. Dia kemudian menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Tapi hingga akhir hayatnya sepatu Beli idaman beliau itu tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah mencukupi. Yang sangat mengharukan, guntingan iklan sepatu Beli itu hingga beliau wafat masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan beliau. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu siapakah beliau ini. Oke. Ini adalah Bung Hatta ya proklamator kita. Di renungan kehidupannya Bung Hatta, tabungannya tidak pernah cukup untuk beli sepatu Beli. Oke, itu Bung Hatta. Saya ingin sedikit ini ya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu di sini, karena saya tidak terlalu yakin dulu. Tadi belum sempat mencoba. Kalau saya putar video dan ada suaranya apakah terdengar sampai ke sana, ke tempat bapak-bapak dan Terdengar, ibu? Pak. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Ya itu contoh seorang pejabat yang begitu jujur ya, begitu lurus ya, Bung Hatta, yang selama beberapa tahun ini kita sulit ya untuk melihat. Tetapi sebenarnya kenapa orang sulit mencari pejabat seperti ini? Karena orang melihat yang buruk-buruknya saja. Karena saya yakin sekali sebenarnya di antara sekian banyak orang, sekian banyak pejabat,
masih ada yang begitu bening hatinya. Nah, sekarang tentang CPNS ya, Bapak-bapak dan Ibu di sini kan CPNS ya. Ibaratnya ini adalah butiran bening ya, dari apa istilahnya kader-kader untuk PNS di masa depan ya. Jadi begitu beningnya, begitu murninya, dan ini harus dijaga jangan sampai menjadi keruh ya. Saya percaya Bapak-bapak dan Ibu di sini tantangannya akan besar ya, di dalam pekerjaan. Kalau di sini kan dosen-dosen sudah S2 semua ya. Kalau dalam hal teknis, saya kira itu tidak ada masalah ya. Jadi sebenarnya kalau dalam hal teknis ataupun sekedar pengetahuan dan keterampilan seperti ini, ya cukup kasih bukunya aja, belajar, besok tes, saya yakin semua lulus ya. Tapi yang ingin kita hadirkan di sini ya, di kelas ini adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai dasar PNS itu bisa masuk ke dalam diri Bapak-bapak dan Ibu, dan itu nanti diaplikasikan ke lapangan, ke tempat pekerjaan masing-masing. Jadi yang kita harapkan kan itu bisa ya. Saya yakin bisa ya. Saya percaya itu. Tantangannya adalah nanti setelah jadi PNS ya, setelah menjabat mungkin ya. Nah, ini saya pengen minta pendapat nih. Katakanlah seperti saya ya. Saya ini Widyaswara ya. Saya aslinya orangnya adalah sangat pendiam dulunya, tapi dengan dipaksa ya, dengan jabatan saya profesinya adalah Widyaswara, mau nggak mau saya ngomong di depan publik ya. Nah, itu juga harus Anda terapkan nantinya ke mungkin anak buah Anda, mungkin mahasiswa Anda, bagaimana mereka belajar mengubah. Karena apa? Karena di balik orang-orang yang pendiam ini, bisa jadi ada ide-ide yang bagus untuk organisasi. Sangat sayang sekali kalau orang-orang seperti ini tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Jadi, terus terang juga untuk yang memang dari kalangan pendiam, ya. Orang nggak akan pernah tahu Anda pinter, orang nggak pernah tahu Anda sebenarnya bisa mengelola suatu pekerjaan kalau Anda selalu diam. Makanya untuk forum-forum yang seperti ini mulai saja berbicara, mungkin di antara kelompok-kelompok kecil mulai belajar berbicara. Ya kalau Anda pimpinan mungkin di rapat ya, sebenarnya sederhana saja kok untuk ngajak orang bicara. Disindir aja nih, wah kita sama-sama dapat makan snack nih, kok ngomongnya nggak pernah, kok cuma ngomong sekali ya, ya tentunya ngomong yang bermutu ya. Ya itu tugas ya. Maka sekarang adakah yang ingin berpendapat tentang dua video ini? Untuk memancingnya gimana ya? Saya bawa absennya loh. Ini untuk memancing juga ya. Saya bawa absennya loh. Ada? Tanpa ditunjuk. Assalamualaikum Pak. Ya silakan sebutkan namanya Mas. Mas Syahrul ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrul Iksan dari Universitas Andalas, Bapak. Siap. Oke, Andalas ya Mas. Silakan Mas. Pertama sekali, terima kasih ya Bapak ya. Dalam presentasi Bapak ini sangat banyak menampilkan tayangan-tayangan video yang menurut saya itu sangat menyentuh sekali dan sangat bisa sebagai inspirasi bagi kami semuanya yang sekarang statusnya CPNS, yang insya Allah mungkin tidak lama lagi akan menjadi PNS gitu ya. Nah ini mengapa saya ingin menyampaikan pendapat, karena saya agak sedikit merasa ketika Bapak mengatakan ada orang pendiam yang tidak suka bicara. Nah itu saya merasa tersentuh Pak. Saya merasa diri saya ada pada golongan tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba memberanikan diri untuk sedikit menyampaikan pendapat terkait dengan tayangan video yang telah Bapak tampilkan tadi. Saya sangat tersentuh sekali melihat seorang dokter yang beliau dengan menanggalkan jabatan profesinya, tingginya status sosial dia mau untuk terjun ke lapangan mengabdi kepada masyarakat, ke kolong jembatan, bertemu dengan orang-orang yang strata sosialnya jelas sangat rendah di bawah status sosial si dokter ini.
di sini saya merasa bahwa sebenarnya kita mesti apresiasi apa yang telah dilakukan oleh dokter tersebut. Dia memang bagus, dia memang seorang sosok yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi kita semuanya. Namun ketika saya berpikir kembali, ketika kita masuk ke dalam sebuah instansi yang kita tergolong di dalamnya adalah seorang ASN, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, kita memang sudah seharusnya seperti itu, Bapak. Jadi mulai dari kita masuk, kemudian menjadi CPNS, PNS, kita harus sama-sama paham bahwa tupoksi kita memang adalah untuk menjadi abdi bagi bangsa dan negara. Nah, jadi untuk kita semuanya yang sekarang CPNS menjadi PNS, ketika sudah pada titik ini, kita tidak boleh menjadi luntur semangatnya. Tidak boleh kita terlalu lama berada pada zona nyaman ini. Kita mesti berpikir kreatif, kita mesti inovatif, kita mesti berbuat banyak terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Harus banyak melaksanakan yang karena di sini banyak dosen, mungkin ya Tridharma perguruan tinggi, melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kita jangan sampai lupa dengan tupoksi kita. Kita mesti tetap semangat. Kemudian ini adalah langkah awal kita untuk memulai itu semua, untuk mulai mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke, sekian. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Mas. Jadi ya kurang lebih ya seperti itu ya. Dan tidak ada tawar-menawar lagi ya. Jadi ya kita yang harus berjuang ya sebagai seorang PNS ya. Bagaimana mengamalkan ya atau mengaplikasikan nilai-nilai dasar ya. Dari awal ya adanya latsar ini pasti sudah diberitahu ya. Apa sih nilai-nilai dasar PNS itu? Termasuk kali ini akuntabilitas ya. Ya itu bagus Mas karena saya terus terang sama ya seperti Mas Sahrul. Saya karakternya adalah pendiam. Ya pertama kali saya menjadi wideswara dan disuruh ngajar, yang diajar adalah dosen saya. Gimana nggak gemetar kan pada saat itu kan? Yang diajar adalah dosen saya. Nah itu tahap demi tahap ya kita lalui sampai ya kondisi seperti ini ya. Mungkin belum betul-betul baik ya, tapi itu kan proses ya. Proses itu kan selalu berjalan ya dengan pengalaman, dengan bagaimana kita menimba ilmu ya. Saya orang teknik ya, Mas Sahrul ya. Saya orang teknik, tapi saya ngajar latsar. Ya pasti harus melalui semacam training of fasilitator untuk materi substansinya, materi substansi akuntabilitas. Ya. Dan sebenarnya kalau secara umum, wah jangan yang terlalu teori-teori amat gitu kan, itu mah makanan kecil buat orang-orang yang apalagi sudah S2 ya, video pembelajaran seperti itu. Ya, sentuhlah hatinya ya, gitu kan. Ya katanya seperti itu ya. Ya itu memang perlu semacam soft skill ya, makanya beberapa kan seperti dosen ya saya sarankan saja selain keilmuan teknis ya nanti juga belajar soft skill ya, belajar apa itu yang sering disebut komunikasi, mungkin di teori ada NLP ya, ada coaching ya, dan saya juga belajar itu. Oke, kira-kira itu ya, kita lanjut sedikit ya. Nah ini semacam diagram tentang akuntabilitas ya. Di sini ada yang disebut akuntabilitas adalah sebuah hubungan ya atau relationship ya. Jadi artinya ada individu, pemerintah dan masyarakat ya. Ini saling berhubungan. Sebuah negara ya atau suatu katakanlah dia pembuat kewenangan akan membuat suatu kewenangan melimpahkannya ke bawah, dan sebagai seorang aparatur ya kita juga menerima itu sebagai sebuah tanggung jawab. Kemudian berorientasi pada hasil atau result oriented. Ya ini jelas ya, salah satu yang dibutuhkan dari akuntabilitas adalah kejelasan target. Jadi kita harus punya target, ya, punya rencana, punya rancangan.
Jadi result oriented, orientasinya pada hasil ya. Ini loh, pada kondisi tahun ini kita harus melakukan ini. Kalau katakanlah tadi Tridharma, perguruan tinggi ya, ketiganya itu pasti punya result ya, punya target ya. Kemudian kita juga harus memperbaiki kinerja atau improve performance ya. Improve performance ini artinya apa? Dalam satu kegiatan pasti ada yang istilahnya evaluasi ya. Dari evaluasi itu pasti ada tindakan perbaikan ya. Tindakan perbaikan itu tentunya itu selalu berulang, artinya adalah continuous improvement. Every day itu harus ada improvement, harus ada perbaikan. Kemudian konsekuensi ya, atau meaningless without konsekuensi. Jadi karena ini suatu tanggung jawab ya, jadi yang namanya tanggung jawab pasti ada konsekuensi. Kalau orang lebih mudah menyebutnya sekarang adalah reward and punishment ya. Kalau ini suatu organisasi, mungkin bisa saja kalau ini buruk akan kehilangan suatu kepercayaan pada publik ya. Kalau baik tentu ada penghargaannya ya. Katakanlah seperti satu unit diklat, seperti kampus ya. Kalau itu dapat kepercayaan dari masyarakat ya, pasti akan banyak orang yang mendaftar ke sana. Tapi kalau itu tidak ada kepercayaan dari masyarakat, mungkin yang berminat mendaftar pun nggak ada. Sama seperti unit kita, unit kediklatan. Kemudian membutuhkan laporan, reporting. Jadi artinya apa? Ya semua itu dibuktikan terakhir adalah dengan laporan. Dan dari laporan inilah semua bisa kelihatan ya. Seorang inspektur ya atau seorang auditor akan melihat dulu dari laporan. Laporannya bagus baru melihat ke lapangan. Kalau di laporannya sudah ada temuan, apalagi di lapangannya pasti lebih acak-acak. Itu percaya saja. Nanti suatu saat kalau Anda diberi kepercayaan sendiri sebuah kegiatan dan sampai membuat laporan, laporannya harus betul-betul yang representatif, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini penting ya. Kemudian pentingnya akuntabilitas ya. Jadi akuntabilitas ada prinsip dasar bagi organisasi untuk berlaku pada setiap level unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban. Ya, akuntabilitas ini sebenarnya materinya adalah materi awal-awal ya. Jadi memang bisa tidak saling berurutan ya. Karena ini memang awal bahwa kita harus kerja dulu dengan akuntabel, harus dengan target yang jelas ya. Nah, di sini PNS perlu mengubah citranya menjadi pelayan yang bisa mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilakunya ya, untuk mengedepankan kepentingan publik, imparsial dan berintegritas. Salah satu caranya di sini ya, di Dekret Lasar ini ya, mudah-mudahan karena tujuannya jelas ya, arahnya ke attitude ya. Mudah-mudahan ini bisa mengena sampai ke dasar hati ya. Nah, kemudian sekarang kita bicara akuntabilitas publik. Ya. Kalau kita bicara akuntabilitas publik, ya, ini ada yang disebut peran demokratis ya. Jadi dalam artian apa? Sekarang ini kita kerja selalu dilihat kok. Sekarang ini kerja selalu ada yang mengontrol kok. Yang mengontrol bukan hanya atasan kita kok, tapi masyarakat kok. Ada banyak ya. Ada banyak sekali fasilitas ya, yang membuat masyarakat bisa turut serta di sana. Yang teknis misalnya AMDAL ini karena saya ulang lingkungan ya, AMDAL ini harus melihat ke masyarakat apa mendapat masyarakat juga. Ya. Mungkin di sisi lain juga bisa ya, seperti itu. Apalagi di PNS ya. Sekarang aja jadi pejabat juga harus dilihat kok harta kekayaannya berapa ya. Jadi ini ada satu kejadian ya. Jadi saya pernah jadi PPK ya. Saya dulu merangkap jabatan selain jadi kepala seksi, jadi saya juga jadi PPK ya. PPK itu
bukan harus melaporkan harta kekayaan. Dan salah satunya adalah menempelkan harta kekayaan itu di papan pengumuman. Bagaimana saya nggak risih kan? Saya tempelkan itu betul-betul di papan pengumuman. Jadi berapa sih penghasilan saya tiap bulan? Berapa harta kekayaan saya? Saya punya motor. Saya punya, waktu itu belum punya mobil ya. Saya punya motor. Saya punya cicilan. Itu kelihatan semua di papan pengumuman. Ya. Itu keterbukaan, peran dari masyarakat untuk melihatnya sebagai awal. Dan ternyata pada saat itu setelah saya telusuri, hanya saya yang menempel ke papan pengumuman ya. Nempelnya seminggu loh. Yang lain cuma ditempel, difoto, buat laporan, dicopot lagi. Saya betul-betul seminggu itu menempel di papan pengumuman. Nah, kemudian fungsi yang lain ada peran konstitusional ya, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada peran belajar ya, bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana kita belajar di sana ya untuk akuntabilitas publik ini, karena ada evaluasi ya. Evaluasi berarti ada tindakan perbaikan ya. Berarti ada continuous improvement, selalu melakukan perbaikan, selalu melakukan perbaikan. Ya. Nah, ini ada peran belajar di sana. Nah, sekarang kita ke ternyata ada loh yang disebut akuntabilitas publik yang vertikal dan horizontal ya. Jadi kalau vertikal itu kan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sederhananya kan kalau yang vertikal ini kan ya katakanlah kalau di daerah itu ada unit-unit kerja. Berarti dia bertanggung jawab ke unit-unit kerja di atasnya. Unit-unit kerja di atasnya, apakah itu berupa lembaga atau apakah itu kementerian lembaga ya, bertanggung jawab kepada DPR. Ya. Nah, kemudian kalau itu unit di atasnya ya, ini tanggung jawab vertikalnya ya ke bawah, bahkan sampai ke masyarakat ya. Menyelenggarakan pemilu saja harus ada laporannya kan, harus ada pertanggungjawabannya ke masyarakat. Laporannya seperti apa? Kemudian yang horizontal itu seperti apa? Ya, nah, selain ke unit-unit kerja di sampingnya ya, yang saling berhubungan, ini juga ada pertanggungjawaban ke masyarakat secara luas. Ya. Karena masyarakat ini kan kita abdi masyarakat ya. Nah, ini saya sekedar menampilkan pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi ya, yang kalau nantinya sesuai dengan target, itu di tahun 2025 kita masuk kepada suatu profil birokrasi yang sangat kita inginkan. Apakah tanda-tanda itu ada? Ya, paling tidak saya melihat satu perbaikan ya. Berarti ada kemajuan dong. Iya, saya pikir ada kemajuan. Gak sia-sia dong ada diklat CPNS, ya. Diklat Praja Banten dulu dan diklat Latsar sekarang. Saya pikir gak sia-sia, karena itu ternyata masuk kok. Jadi ada perbaikan saya lihat ya. Di sini kan kalau kita melihat ya, ini dari Perpres 81 tahun 2010 ya. Kalau kita lihat ini ada penyempurnaan ya, di sisi sebelah kiri ini ada penyempurnaan tentang kebijakan nasional ya, di bidang aparatur ya. Ini melingkupi apa saja ya, tentang organisasinya ya. Sebenarnya organisasi apa sih yang memang betul-betul dibutuhkan ya. Ada tata laksananya atau manajemennya ya, kemudian ada perbaikan dari sisi undang-undang, SDM-nya juga ya, sistemnya sekarang ya, sudah jelas kok sistem di PNS ya. Kemudian ada pengawasan dan akuntabilitas. Nah, ini tentunya akan masuk ke yang disebut ini, ada perubahan mindset. Ya. Ada perubahan dari pola pikir, akan memberi suatu budaya baru. Ya. Yang seperti apa? Birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Ya. Kemudian ada peningkatan kualitas pelayanan, ada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang akhirnya akan menghasilkan kepercayaan masyarakat. Ya. Dicapai dengan cara apa ya? Sekarang ada model quick win.
Jadi start yang cepat ya untuk melakukan perubahan seperti apa? Quick win. Itu sekarang muncul di masyarakat kan, di beberapa institusi ya. Karena itu memang program nasional reformasi birokrasi. Dan di sana ada monitoring evaluasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan ya, reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang jelas selalu harus menyertai hal-hal tersebut. Oke, kita harapkan tahun 2005 ya, 2025 ini kan sudah dekat ya, akan tercapai profil birokrasi yang kita inginkan agar kepercayaan masyarakat pun meningkat. Oke, ini dari United Nation Development Program atau UNDP pada 1997 mengumpulkan prinsip-prinsip good governance. Ada banyak sekali prinsip-prinsip good governance tersebut. Salah satunya adalah akuntabilitas di sana ya. Lanjut, ada juga deklarasi Manila tahun 99. Seperti apa sih prinsip-prinsip good governance? Ternyata muncul lagi di sana ada akuntabilitas di sana. Jadi dengan begitu bisa dipastikan akuntabilitas adalah salah satu prinsip kalau seseorang itu atau suatu negara ingin memiliki good governance. Nah ini prosesnya ya, ada pemberdayaan dan pemberdayaan tata nilai manusia ya, untuk menuju ke good governance, dan kita juga melibatkan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi ada stakeholder yang kita libatkan di sana. Jadi ini saling berinteraksi. Ini adalah indikator kualitas pelayanan publik ya, ada responsiveness, itu daya tangkap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. Ada responsibility ya, tadi kita sudah lihat ini tanggung jawab, dan ada accountability ya, seberapa proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma diperkembangkan dalam masyarakat. Nah, ini adalah bentuk layanan aspirasi dan pengaduan secara online. Ada website lapor ya. Ini rakyat bisa melakukan pelaporan ya secara online. Nah, silakan aja buka lapor.go.id ya. Anda kan bisa melihat ya. Ini adalah medsos ya. Pertama, berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Dan tentu saja prinsipnya adalah mudah, terpadu, dan tuntas ya. Mudah diakses ya, karena bisa lewat website, bisa lewat SMS ya. Kemudian ada aplikasi yang bisa di-download, fiturnya interaktif, mudah dikelola ya. Terpadu karena apa? Ini menghubungkan dengan kementerian-kementerian, lembaga, dan 493 pemerintah daerah di Indonesia. Ada disposisi dan tingkat lanjut secara digital, dan kita harapkan semuanya bisa tuntas karena ada progresnya dalam laporannya. Jadi kita tidak main-main ya dalam hal kontrol di masyarakatnya. Ini sudah disediakan semua fasilitasnya, dan tentu saja yang melapor akan dilindungi ya, rahasia. Masuk ke tingkatan dari akuntabilitas. Ini dibentuk semacam piramida ya, mengerucut ya ke atas ya. Yang pertama dimulai dari akuntabilitas personal ya. Jadi ini lebih kepada nilai-nilai pada diri seseorang ya untuk menjadi akuntabel ya. Kalau nilai-nilai ini sudah ditanamkan, insya Allah itu tidak akan dilanggar ya. Jadi jadilah bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Setelah akuntabilitas personal, naik sedikit akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu itu seperti apa? Ya tentu saja individu PNS dengan lingkungan kerjanya. Makanya kan kita tidak memerlukan hanya sekedar PNS yang cerdas, pintar, ya, tetapi yang bagaimana bisa bekerja sama ya,
dalam lingkungannya. Tentu kerjasamanya juga dalam artian positif ya, tentunya ya. Jadi kalau kita di swasta ya, kalau ngasih semacam safety talk atau apapun ya di pagi hari memberi semangat ya. Jadi saya sebenarnya tadi sempat ada yang miss nih. Kok nggak? Apakah di sini sudah ada yel-yel ya? Harusnya ada ya, karena sudah hari kesekian ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi biasanya kalau di orang yang memberi semangat di safety talk tiap pagi itu, kita tidak butuh Superman. Kita butuhnya adalah super team. Artinya apa? Kerjasama yang kita butuhkan dalam pekerjaan. Dalam konotasi kerjasama yang positif. Kemudian akuntabilitas kelompok ya. Ini ada pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antar kelompok. Saya yakin di dalam satu institusi juga ada beberapa kelompok tersebut itu mungkin diaplikasikan atau diwujudkan dalam apakah itu seksi-seksi, apakah itu kelompok kerja ya. Nah, ini ada pembagian kewenangan dan semangat untuk bekerja sama. Dan tentunya akuntabilitas organisasi. Dan ini merupakan kumpulan akuntabilitas kinerja individu dan kelompok ya. Ini jadi satu ya, jadi satu organisasi. Nanti ada laporannya, itu LAKIP ya. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ya. Dan terakhir adalah akuntabilitas stakeholder yang di atasnya. Nah, ini tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil dan responsif serta bermartabat. Jadi dengan stakeholder kita pun juga melakukan hal tersebut. Maaf saya ngejar materi ya, jadi diskusinya nanti sambil jalan. Oke, ini masuk ke mekanisme akuntabilitas. Ada beberapa ya yang perlu kita jelaskan di sini. Nah, ini kalau kita bicara alat-alat dari akuntabilitas. Alat akuntabilitas apa? Kalau akuntabilitas lebih diterjemahkan sebagai kita bekerja harus terukur, maka inilah ada salah satunya atau salah banyaknya yang disebut alat ukurnya. Alat akuntabilitas. Kita harus punya perencanaan strategis. Itu diterjemahkan dalam apa? Dari mulai RPJP, RPJM, RKP ya. Akhirnya ke Renstra. Ya kalau di daerah kan RPJP daerah. Kalau nasional ya RPJP nasional. Pada prinsipnya sama. Kemudian ada juga yang disebut kontrak kinerja ya. Ini sudah masuk ke yang lebih spesifik ya, ke individu ya. Ada kontrak kinerja. Kita tiap tahun bikin loh SKP. Kita tiap tahun bikin loh target kinerja kita. Dan itu harus dipenuhi ya. Kalau seperti saya, unit kerja saya itu sudah BLU. Unit BLU itu ya boleh dibilang sudah harus cari duit sendiri. Dan tahun ini masuk ke BLU murni. Artinya apa? Kita cuma dikasih anggaran rutin itu sampai bulan ketiga. Jadi artinya apa? Tunjangan kita setelah bulan ketiga harus cari sendiri. Anggaran listrik, anggaran telepon, cari sendiri setelah bulan ketiga. Itu BLU murni. Jadi kalau kinerjanya tidak terpenuhi ya berimbas langsung ke pendapatan. Kalau yang masih belum BLU mungkin lebih enak. Kita kerja santai tidak terlalu berimbas kan karena masih ada tunjangan yang tetap. Tapi sebenarnya kalau prinsipnya sudah remunerasi itu juga bisa berkurang. Oke, sampai masuknya akhir ke laporan kinerja ya, LAKIP ya. LAKIP. Nah, ini berisi perencanaan perjanjian kinerja, pengukuran dan analisis capaian serta akuntabilitas keuangan. Zaman dulu yang namanya LAKIP itu lebih ke keuangan, tapi itu sudah berubah ya, lebih ke kinerja sekarang. Nah,
Sekarang bicara kinerja yang seharusnya itu seperti ini, jadi menghasilkan manfaat yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Atau orang lebih menyebutnya outcome, bukan sekedar output ya. Jadi sejak awal sudah direncanakan ya. Ya inilah yang disebut kinerja. Jadi ada perbedaannya loh, rencana kinerja itu membuat rencana mengenai outcome yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan sekedar rencana kerja, itu hanya rencana yang hanya berfokus pada penggunaan input, ya, pemilihan kegiatan, dan output yang dihasilkan. Ya sama seperti diklat Latsar sekarang ini, pelatihan Latsar seperti ini. Outputnya apa? Outputnya jelas kok. Outputnya jelas, jadi selain laporan, outputnya adalah sudah dilaksanakan pelatihan Latsar sampai angkatan ke-6 ini. Tapi outcome-nya apa? Outcome-nya tentu yaitu tadi pengetahuan, keterampilan, ya, serta attitude atau sikap dari peserta diklatnya memang betul-betul didapat. Jadi bukan asal-asalan ada tercipta satu kegiatan selesai. Tapi kita ingin sampai ke outcome, manfaat yang didapat. Nah ini, jadi sekarang bergeser dari sekedar berapa besar dana yang akan dihabiskan atau yang telah dihabiskan, bergeser menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode dapat tercapai. Makanya sekarang kalau para auditor, ya, para inspektor ya, melakukan ya semacam audit ke kita, nilai yang tinggi itu bukan nilai yang orang bisa menghasilkan atau menghabiskan banyak ya, tapi justru ada nilai penghematan di sana. Ya. Ada nilai penghematan dengan output pekerjaan yang atau outcome pekerjaan yang besar. Ya. Ada penghematan di sana, suatu prestasi juga. Tapi kalau penghematannya terlalu besar, nah ini harus dicurigai nih, berarti orang yang bikin perencanaan yang nggak benar ya, kok bikin perencanaannya gede-gede banget ya, ternyata setelah direalisasikan ya dengan anggaran yang sedikit, bisa kok selesai ya. Nah sebenarnya kan seperti itu ya, arahnya seperti itu. Jadi serba salah ya, enggak juga sih. Kalau Anda nanti masuk ke tim perencanaan, nanti akan belajar hal seperti itu. Perencanaan di ini ya, di program ya, tentunya di institusi masing-masing. Nah, ini dimensi ya dari mekanisme akuntabilitas ya. Ada akuntabilitas kejujuran dan hukum ya. Jadi akuntabilitas terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan perilaku yang diterapkan. Kemudian ada akuntabilitas proses ya, terkait sistem dan prosedur yang diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik. Dan ada akuntabilitas program ya, jadi memberikan pertimbangan apakah tujuan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain, dan akuntabilitas kebijakan. Jadi terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Kemudian ada menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ya. Di sini kita lihat ya, kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif adalah salah satunya ya, lead by example. Jadi kita harus apa? Ya harus memberikan contoh ya. Katakanlah yang paling sederhana, kalau kita tidak ingin anak buah kita terlambat masuk kerja, maka sebagai seorang pimpinan ya datang yang pagi ya. Kan enak kalau ada anak buahnya terlambat tapi kita selalu datang pagi. Kita tegur kan, kita marahin juga boleh kan. Saya kan pagi terus datangnya. Wajar dong saya menegur orang yang tidak pernah atau sering terlambat. Ada transparansi ya, jadi ini mendorong komunikasi dan kerjasama. Kemudian ada memberikan perlindungan dari pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Ada meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Ada integritas. Integritas ini kan bisa diartikan sebagai konsistensi.
Jadi ada kewajiban memenuhi semua peraturan dan dapat memberikan kepercayaan publik. Ada keseimbangan. Jadi keseimbangan ini antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Artinya apa? Jadi pada saat kita punya kewenangan yang lebih tinggi, ya, atau kita ingin membuat suatu hal yang berarti bagi organisasi kita, kita perlu diberi suatu kewenangan yang lebih tinggi. Jadi ada keseimbangan ya antara harapan dan kapasitas. Jadi jangan sampai yang istilahnya dikenal yang bapak-bapak selalu bilang nafsu besar tenaga kurang ya. Bagaimana bisa mengubah lingkungan kerja kita kalau kita tidak punya kewenangan? Kejelasan ya, gambaran yang jelas tentang apa yang jadi tujuan dan hasil yang diharapkan, kemudian konsistensi ya, untuk menjamin stabilitas. Nah, ini framework-nya ya. Kalau kita lihat framework ini ya, ini sebenarnya kalau yang sudah sedikit belajar tentang manajemen, mungkin kenal beberapa macam pengelolaan ya. Ada PDCA mungkin ya, atau mungkin yang lain ya. Ada POAK ya. Jadi hampir mirip ya. Pertama tentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi ya atau monitoring kemajuan ya, berikan laporan secara lengkap dan masih berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Jadi apa kuncinya di sini? Selalu melakukan perbaikan ya. Ada continuous improvement di sana. Untuk bisa sampai continuous improvement tentu harus ada evaluasi, masukan dan perbaikan. Sama ya. Seperti manajemen-manajemen yang lain. Kemudian kita lihat di sini, ini ada akuntabilitas dalam konteksnya. Ini kita harus melihat ya dari konteks-konteks yang ada, penerapan dari akuntabilitas yang ada. Kita lihat Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2008 ini tentang transparansi dan akses informasi. Kita lembaga pemerintah loh, kita PNS loh. Kita megang satu informasi. Nah, di sini perwujudannya transparansi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik itu disarikan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Ini memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance berjalan baik dan semakin bermakna bagi kepentingan publik. Nah, ini ada beberapa yang masuk di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya, bahwa sebenarnya menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik ya. Jadi kebijakan publik ini ya perlu diketahui oleh publik ya. Kemudian di samping itu selain mengetahui tentang adanya pembuatan kebijakan publik ya, maka didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakannya. Yang lain adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik ya. Jadi masyarakat bisa aktif turut serta, bahkan turut mengevaluasi. Kemudian mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien dan seterusnya. Kemudian ada mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, ada mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan-layanan informasi. Nah, informasi publik itu tersendiri terbagi dalam dua kategori. Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan kedua adalah informasi yang dikecualikan. Jadi ada beberapa informasi publik yang perlu dirahasiakan. Tapi pengecualiannya juga tidak bersifat permanen, dan ini ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah dari sisi undang-undang, dari sisi kepatutan, dan dari sisi kepentingan umum. Nah, nantinya Bapak-Bapak dan Ibu akan sampai pada saat memegang informasi, harus bisa memilih mana informasi yang bisa di-share ya, diumumkan, dan mana yang terbatas.
Tapi prinsip keterbukaan informasi itu yang terpenting adalah ini, pertama, maximum access limited exemption atau MALE ya. Ini artinya bahwa semua bisa diinformasikan ke publik ya, kecuali hal-hal yang bisa merugikan publik. Kemudian ada permintaan tidak perlu disertai alasan. Artinya kalau kita meminta informasi pada hal-hal tertentu tidak perlu alasan ya. Seorang pengacara publik ya, kalau dia meminta informasi tentang suatu keputusan dari suatu pengadilan atau apapun yang menyangkut ke publik, dia berhak memintanya tanpa diperlu dia menyampaikan alasannya. Oh, saya perlu informasi ini ya karena dibutuhkan untuk ini. Tidak perlu seperti itu karena memang hal yang itu, khusus yang itu sesuai dengan kapasitasnya, itu adalah permintaan yang tidak perlu disertai dengan alasan. Kemudian ada mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat ya. Ini kalau informasi tidak disampaikan secara sederhana, murah, dan cepat, bagaimana jadinya seorang wartawan ya. Katakan wartawan itu harus deadline loh, besok korannya harus terbit ya. Informasi ini harus segera bisa didapatkan, murah, dan cepat ya. Kejar deadline loh. Kemudian informasi harus utuh dan benar ya, ini jelas ya. Utuh dan benar, tidak separuh-separuh yang bisa menyesatkan. Informasi yang proaktif. Proaktif itu seperti apa ya? Ya ini mungkin di lingkungan katakanlah di Sumatera Barat ya. Saya pernah tinggal di Sumatera Barat dan mengalami pada saat itu ada gempa yang dahsyat ya di Kota Padang ya. Coba informasi seperti ini kalau tidak proaktif ya, misal dari BNPB ya, penanggulangan bencana tidak memberikan informasi secara proaktif ya, itu akan merugikan masyarakat karena masyarakat tidak serta-merta langsung tahu apa yang terjadi. Harus segera disampaikan. Gempa yang kecil sekalipun sekarang mungkin kalau kita buka Twitternya BNPB ya, kemudian websitenya sudah muncul informasinya di sana. Skalanya berapa Richter, potensi tsunami atau enggak ya, itu sudah muncul di sana. Harus proaktif untuk hal seperti ini. Kemudian perlindungan pejabat yang beritikat baik ya. Pejabat yang beritikat baik artinya apa? Mungkin saja dia ini akan membuka suatu kecurangan di kantor, tindakan korupsi di kantor, dokumen-dokumen kecurangan. Ini kan lapor nih. Ya. Nah, ini harus dilindungi ya. Jadi ada istilah whistleblower ya. Dia dilindungi. Jadi jangan sampai orang yang lapor ini dibuka siapa sih dia. Bakal habis deh karirnya kalau sampai terbuka. Kan kira-kira seperti itu ya. Bakal terancam jiwanya kalau ini dibuka. Ini prinsip keterbukaan informasi. Ada batasan-batasannya. Tapi ada yang harus diakses, bahkan tanpa perlu disertai alasan. Nah, ini contoh ya, berita saja ya, dari RAB dana desa ya, harus dipajang di balai desa guna keterbukaan informasi ya. Nah, ini kan ada undang-undangnya, klausul mengatur keterbukaannya. Ini muncul di berita ya, supaya semua bisa mengakses ya. Sudah buat apa sih dana desa itu? RAB-nya seperti apa sih? Era keterbukaan sekarang. Ini loh, jadi dari Ditjen IKP Kominfo bicara tentang tadi ya, mengedukasi masyarakat ya. Dia muncul di Twitternya ya. Jadi undang-undang KIP bersifat atau berprinsip maximum access limited exemption, artinya membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Nah, ini ada informasi publik ya yang boleh dibilang ya itu tadi yang dikecualikan ya.
Kita lihat tadi yang pertama ada informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum. Apa jadinya kalau seorang informan ya, kejahatan itu dibuka, siapa sih dia gitu ya. Bakal habis ya, keselamatannya tidak terjamin. Atau pada saat persidangan dibuka secara luas bukti-buktinya apa, oh sudah keburu penjahatnya menyembunyikan bukti-bukti tersebut ya. Kemudian apalagi ya, jadi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hakim ya, atau perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat ya. Apalagi informasi dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ya. Ini ya sama lah seperti peta-peta daerah-daerah yang sensitif ya untuk pertahanan keamanan ya, lokasi tepatnya ya, unit-unit kita, kemudian sistem pertahanan kita ya, ini tentunya informasi publik yang dikecualikan. Kemudian ada informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Ini juga termasuk yang dikecualikan. Bayangkan ya, misal kita ada di perbatasan ya, di sana ada cadangan minyak, ya. Ada cadangan minyak ya. Nah sekarang ini orang mengebor ya, ngebor untuk mencari minyak ya, atau mendapatkan minyak. Bor itu bisa miring loh, bukan cuma hanya vertikal. Jadi bisa aja yang di perbatasan itu yang mereka ambil. Sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Kemudian informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Jadi bicara masalah investasi dan lain-lain, ada kalanya ini juga dikecualikan. Ada informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, ya ini dalam hal kerjasama ya. Mungkin ada yang dikecualikan. Termasuk untuk wasiat seseorang, rahasia pribadi ya, surat antar badan publik ya, dan tambahannya adalah yang tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Nah, itu tentang informasi ya. Oke, sekarang ke sini ya. Ini laporan ombudsman ya, jadi artinya ini kan lembaga yang memang menangani laporan-laporan tentang pelayanan publik di kita ya. Kalau Anda baca di modul, itu tahun 2012. Yang saya sajikan ini tahun 2019, kan laporannya kan tiap tahun ya, makanya saya sajikan yang tahun 2019. Ada yang turun ya, dari tahun 2012 sampai ke tahun 2019 ini. Penyalahgunaan wewenang. Ternyata turun dong. Penyalahgunaan wewenang itu masuk ke ranking berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadinya penyalahgunaan wewenang itu ada di ranking pertama. Nah, dari sisi ini mungkin kita bisa menggambarkan ya, kalau dalam sekedar penyalahgunaan wewenang ya, mungkin beberapa hal yang terkait hal-hal seperti itu ya, diskriminasi ya, berpihak, konflik kepentingan itu turun. Tetapi yang naik ya, atau menjadi ranking satunya adalah penundaan yang berlarut ya, penyimpangan prosedur. Artinya apa? Untuk hal-hal yang tadi ada penyalahgunaan wewenang, ini kan kasusnya kan sudah diawasi ya oleh hukum ya, bisa masuk penjara ya, itu efektif langsung turun. Tapi yang kinerja ini loh, kinerja ini kok laporannya ada penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan. Artinya apa? Pelayanan kita itu belum dianggap baik. Coba bayangkan, tahun 2019 ada 7.903 laporan. Banyak kan? Banyak ya. Dan prosentasenya terbesar adalah di penundaan, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan. Jadi istilah-istilah yang lama seperti zaman dulu itu masih dipakai. Kalau masih bisa diperlambat, kenapa nggak diperlambat? Nah, itu masih berlaku ternyata. Nah, ini PR kita nih, generasi yang baru ini nih. Generasi saya sudah memulai, tapi dari sisi yang lain nih, dari sisi yang terkait dengan hukum ya, yang menakutkan. Nah, generasi kedepannya ini, para calon PNS yang nantinya akan jadi PNS, ini PR-nya, kinerja ternyata.
Oke, ini praktek kecurangan, ya, fraud, ya, dan perilaku korup, ya. 3 hal yang mendasarinya terjadinya praktek-praktek curang ini. Adanya peluang, ya, tentu saja kalau suatu unit atau institusi pengendalinya kurang, ini akan terjadi. Ada peluang di sana. Kemudian insentif atau tekanan untuk melakukan praktek curang. Tekanan itu apa ya? Tekanan dari sekelilingnya. Bahkan mungkin ini pembenaran ya. Pembenaran yang pernah Anda dengar pasti seperti ini. Pernah dengar nggak seperti ini? Oh, ini uang yang nggak jelas nih. Ini nggak akan kita belikan anak istri makanan, tapi kita belikan sepatu. Ya. Jadi tidak masuk ke dalam darah anak-anak kita. Padahal kalau di agama kan sesuatu yang remang-remang juga nggak boleh kan. Ya, kemudian sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang, yaitu hal-hal yang sama seperti tadi. Ya. Rasional, dirasio. Oh, ini kalau seperti ini nggak apa-apa kok, gitu kan? Oh, seperti ini nggak apa-apa kok. Adanya tekanan dari lingkungan, ya, mau lihat senior-seniornya, adanya pembenaran-pembenaran yang masuk ke dalam logika kita, ya. Itu kadang mendasari terjadinya praktek-praktek kecurangan. Kemudian ada 3 cabang utama dari fraud, yaitu kecurangan tindak pidana korupsi, kecurangan penggelapan aset, ya. Anda tahu ya tindak korupsi itu apa, kemudian penggelapan aset itu seperti apa, dan yang ketiga adalah yang berpotensi lagi ada kecurangan dalam laporan keuangan. Titik-titik inilah yang selalu menjadi cabang-cabang dari tindak-tindak kecurangan dan perilaku korupsi. Ini ada berita aktual, ya. Saya selalu sajikan berita ya karena itu realitas di lapangan. Ya. Ini tahun 2019 loh, ada 3.240 PNS dipecat, 103 kepala daerah ditegur ya, oleh Kemenpan RB. Jadi tidak seperti dulu ya. Kalau kita seperti dulu itu kan seolah-olah orang berlomba-lomba jadi PNS adalah karena PNS ada posisi yang paling aman. Tidak mudah untuk dipecat. Ya memang sampai sekarang ya memang tidak mudah dipecat. Ya. Ada prosedurnya yang panjang. Ya. Prosedurnya panjang untuk memecat seorang PNS. Tapi bisa dipecat. Beritanya ada loh ini. Jadi sudah mulai menerapkan apa yang diterapkan oleh swasta. Ya. PNS bisa dipecat. Ini berita lama ya, sekarang mungkin sudah tidak terjadi lagi ya. Jadi tahun 2013 itu ada 100 dosen jadi plagiat. Kemudian di tahun 2018 ada ketahuan plagiat 4 gelar akademik 4 profesor dicabut. Ini terjadi tahun 2018 masih, 2019 kayaknya saya cari-cari nggak ada deh, 2020 nggak ada. Ya ini karena mekanismenya sekarang lebih mudah ya kalau untuk mengoreksi suatu tulisan apakah itu mengandung sisi plagiat atau enggak ya. Masukkan saja ke satu situs ya yang untuk mengecek ya apakah ini ada duplikasi atau ada unsur plagiatnya tidak, udah ketahuan kok. Oh, ada 300 ada 30% plagiat. Oh, ada ini ya. Dosen sekarang mungkin gampang ya kalau mengecek mahasiswanya ya, apakah mahasiswanya plagiat atau enggak ya, tinggal masukkan ke satu situs, ketahuan deh itu tulisan diambil dari mana aja, unsur plagiatnya dari mana aja. Lebih mudah sekarang ya. Mungkin untuk itulah makin tahun ke tahun itu kasus-kasus plagiat itu semakin tipis, semakin kecil. Nah, sekarang kita melihat ya faktor pendukung penerapannya. Komitmen dari top manajemen dalam organisasi. Kalau di pucuk pimpinan itu sudah oke, ayo kita perang loh. Dari permasalahan-permasalahan perilaku korup dan korupsi, itu insya Allah ke bawahnya akan lebih enak. Kemudian membangun lingkungan organisasi yang
positif ya, yang kondusif ya. Kemudian ada perekrutan dan promosi pegawai yang sudah dengan semestinya ya. Sekarang kan itu sudah dengan model lelang ya. Ya, kita tidak bicara bahwa lelang itu sebenarnya hanya sekedar legalitas saja, tapi paling tidak dengan lelang itu semua akan diuji, ya. Semua akan ketahuan. Kemudian ada pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan. Dan kelima, menciptakan saluran komunikasi yang efektif dan penegakan disiplin. Yang dicari adalah terbentuknya culture. Kita sambung ya. Saya ingin selesaikan ini supaya pas ya, paling lambat nanti 10.30 paling lambat ya. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara ya. Nah, penggunaan sumber daya milik negara ini kan macam-macam ya. Ada yang sumber daya itu sumber daya peralatan, perlengkapan ya, yang ada di institusi kita, atau juga bisa saja personil ya, SDM-nya ya. Nah, ini penggunaan itu diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Penggunaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita dihadapkan pada penggunaan fasilitas publik versus etika. Ini ada pertanyaan kunci ya, bahwa penggunaan fasilitas publik, peralatan, ya, ataupun SDM-nya, orang-orangnya itu tidak bertentangan. Pertanyaan pertama adalah, apakah penggunaan fasilitas tertentu itu dapat merugikan instansi dan negara? Ya tidak. Kita pakai suatu alat ya, atau fasilitas ya, pakai suatu kendaraan ya, dapat merugikan instansi dan negara enggak? Kalau kita pakainya ya, misal ya seperti ini nih, sekarang nih ada training ya, kita pakai ya misalnya laptopnya untuk kepentingan kita pribadi. Nah, pada saat dibutuhkan untuk training, tidak ada laptop di sana, itu jelas merugikan. Kemudian apakah penggunaan fasilitas tertentu dapat merugikan reputasi pribadi Anda dan juga yang lain? Nah, banyak orang ya pakai kendaraan dinas plat merah jelas. Kalau itu digunakan pada saat bertugas, oke, publik maklum. Tapi ada kalanya ada plat merah nongkrong di mall. Kelihatan tuh plat merah nongkrong di mall. Ya kita nggak tahu lah, mungkin lagi pengadaan ATK atau apa ya. Tapi yang jelas pandangan orang kalau plat merah nongkrong di mall itu jelas ya, secara pribadi Anda dirugikan, secara organisasi juga, apalagi kalau mobilnya ada cap organisasinya, perusahaan tentu akan rugi dong. Kemudian apakah penggunaan fasilitas tertentu itu menguntungkan diri semata? Jadi ini memang untuk Anda semata gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas kantor. Apakah itu? Nah, kalau ketiga pertanyaan kunci ini bisa dijawab, ya, salah satu saja kena, yaitu berarti hal tersebut tidak layak dilakukan. Nah, ini ada perdebatan ya, seperti ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi kembali mengeluarkan kebijakan yang menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Kebijakan mengenai kendaraan plat merah atau mobil dinas yang diperbolehkan digunakan untuk mudik oleh pegawai negeri sipil dianggap kebijakan yang tidak positif bagi fasilitas yang dibiayai negara. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Nyang Haris Patimura, menentang keras adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut sudah berlawanan dengan peraturan yang ada selama ini. Pribadi, karena itu adalah milik dan aset daripada pemerintah kota
Sementara Wakil Wali Kota Batam Muhammad Rudi secara pribadi menyatakan hal sebaliknya. Menurut Rudi, para pegawai maupun kepala dinas di Pemko Batam dapat menggunakan mobil dinas selama perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah, selama mobil tersebut tidak dibawa keluar dari Kota Batam. Walau belum mengetahui pendapat dari Wali Kota Batam, ia meyakini bahwa Wali Kota Ahmad Dahlan juga akan sependapat dengan dirinya. Tak ada satu mobil Batam pun yang boleh bawa keluar untuk mudik. Tapi kalau dipakai Kota Batam silakan aja. Kalau di Jawa kan beda karena jalan darat. Kalau sini lewat laut siapa mau biayai itu? Dan kita melarang lah, termasuk diri saya sendiri. Ini sudah disepakati Pak bersama dengan Pak Wali Kota Pak? Dan saya kira sepaham lah Pak Wali tak mungkin lagi izinkan itu. Nah, itu kan jadi perdebatan ya, penggunaan kendaraan dinas contohnya. Jadi perdebatan lagi nggak, misalnya di tempat bapak-bapak dan ibu ini ada workshopnya, ada bengkelnya. Nah, coba lihat kalau di teknik permesinan nih, mungkin punya bengkel ya, punya workshop ya. Kemudian kita menggunakan peralatan tersebut ya untuk kepentingan kita, menghasilkan suatu produk dan dibayar untuk kepentingan kita pribadi. Nah, kadang hal-hal ini terjadi ya. Nah, oke, sampai titik ini saya ingin curahan pendapat dari bapak-bapak dan ibu di sini. Kelihatannya kalau mendengarin saya terus kan ngantuk ya. Udah saya ajak ngobrol aja lah, ngomong lah. Ya. Oke, ada yang mau ingin berpendapat? Baik Pak, saya mau... Nah, ini yang diharapkan dengan siapa? Ya baik, nama saya Yeli Zamaya dari Universitas Riau. Yeli ya. Yeli. Oke. Nomor absennya 19 Pak. Oke, 19. Silakan nih. Akhirnya ada wanita nih, ada perempuan ya. Oke. Silakan. Baik, dari video ini, kalau dari pendapat saya, kalau saya pribadi itu memang saya sangat tidak setuju atau kalau fasilitas negara atau misalnya mobil dinas, rumah dinas ataupun itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Meskipun memang seperti kasus yang ini, wali kotanya membolehkan seperti itu, kan Pak. Tapi kita sebagai ASN atau PNS itu fasilitas kan kita gunakan untuk memang kepentingan, ibaratnya kalau ASN itu pelayanan publik gitu. Kita kan di sini waktu saat Lebaran kita tidak melakukan pelayanan publik seperti itu. Makanya kendaraan itu tidak boleh digunakan untuk pribadi. Nah, ada juga beberapa kasus yang saya temui di tempat saya gitu, bahwa misal gini Pak, ada pimpinan dia mendapatkan mobil dinas. Masalahnya itu mobil dinas mungkin keluaran lama gitu, jadi agak kurang modis gitu bagi style beliau. Jadi beliau menggunakan mobil pribadinya, sedangkan mobil dinas itu dipakai buat dipakai anak dan istrinya ke pasar atau buat apa. Nah, dan itu saya benar-benar sangat-sangat kesal gitu Pak, karena kalau memang dia tidak mau menggunakan fasilitas itu, ya sudah kembalikan saja ke institusi seperti itu. Jangan digunakan oleh anak ataupun istrinya buat ke pasar atau buat ngantarin orang ke mana seperti itu Pak. Itu pendapat saya. Jadi memang untuk sarana dan prasarana yang memang dari pemerintah memang harus digunakan untuk kepentingan publik seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yeli. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau yang fatal sekali kan dari contoh yang Ibu Yeli ya, Ibu Yeli atau Yeli ya, atau Bu Yeli ya. Jadi yang fatal dari sini kan, kalau dari contoh tadi kan digunakan oleh anak-anak ya ke pasar dan publik tahu, itu kan mempengaruhi nama baik ya pribadi seorang aparatur ya, jadi sendiri, pejabat itu sendiri, dan nama baik institusinya. Itu jelas sama sekali boleh dibilang salah ya. Nah, tapi ada kalanya digunakan seperti pribadi manakala ada yang perlu dibawa ke rumah sakit nih karena mau melahirkan. Nah, itu kan tidak ada urusan dengan dokter ya, tapi kondisi-kondisi darurat ya. Kalau yang seperti itu gimana?
Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kalau misalnya Bapak nanya pendapat saya pribadi nih Pak ya, saya tidak Iya. tahu misalnya pendapat orang lain. Eh, Jangan menggunakan mobil itu. Akan ada mungkin banyak mobil-mobil lain, mungkin mobil pribadi dia sendiri boleh, gitu. Jadi jangan mobil kantor atau enggak misalnya kondisi di kampus. Kalau kami di kampus Pak, kami ada ambulan gitu. Di rumah sakit Universitas Riau kami punya ambulan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, tinggal telepon langsung bawa. Ataupun memang di jalan. Nah, sekarang mungkin kondisinya ada kecelakaan. Nah, kecelakaan tuh pas pula mungkin di depan mobil dia. Mungkin seperti itu ya Pak ya kasusnya ya Pak ya. Nah, kasusnya jika seperti itu memang tidak ada lagi yang bisa, tidak ada lagi memang harus kita ya udah bawakan, publik akan melihat bahwa oh ini kan mobilnya dibawa orang ke rumah sakit. Memang kasusnya seperti itu ya, itu case ya Pak ya, case. Kita nggak bisa, memang saya tidak bisa menyamakan, tapi itu kasus yang memang ya udah nggak apa-apa kita bawa rumah sakit. Publik kan juga melihat, oh ini mobil Bintinas digunakan untuk bawa orang sakit ke rumah sakit. Itu kan juga pelayanan publik Pak, kita kan juga harus membantu masyarakat seperti itu Pak. Oke baik, terima kasih Pak. Bagus sekali Pak Yeri. Jadi jawabannya juga diplomatis ya, bagus ya, dan normatif. Itu yang paling penting. Nah, jadi saya cuma minta satu pendapat aja ya. Jadi mungkin nanti ada lagi lah ya. Saya kan sudah janji ya, maksimal kan 10.30 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah data dan informasi yang disimpan ya. Jadi harus digunakan sesuai dengan prinsip sebagai berikut ya. Pertama, relevan. Nah, ya. Kemudian reliable ya. Jadi dapat dipercaya dan tidak bias. Understandable, informasi diartikan sebagai informasi yang disampaikan secara mudah dipahami, dan comparable information artinya diartikan sebagai informasi yang diberikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Nah, sekarang kita ke konflik kepentingan ini yang sering terjadi ya. Ada yang sampai menyebutnya dengan bagaikan buah si malakama. Nah, itu terlalu dramatis sih. Tapi ya ada yang sampai menyebutnya seperti itu ya. Nah, ini ada tipe-tipe konflik kepentingan. Kalau kita lihat di sini ada keuangan, yaitu penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur ya. Dana jelas tentang keuangan ya. Peralatan yaitu tadi seperti kendaraan ya, workshop tempat kita bekerja, workshop di kampus, atau di tempat saya ada workshop juga kok. Ada tempat untuk praktek-praktek itu kan ada banyak barang-barang ya yang bisa digunakan ya. Ada mungkin las ya, ada mungkin mesin bubut ya, yang sebenarnya kalau buat cari duit itu bisa gitu ya. Kemudian atau sumber daya aparatur ya, ini sederhananya adalah sopir ya, sopir di kantor ya atau di institusi itu terkadang diposisikan sebagai sopir pribadi ya. Itu kan termasuk hal-hal yang tipe-tipe konflik kepentingan. Ada non keuangan, ini adalah penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Nah, untuk keuangan ini mungkin kalau orang yang sudah memegang wewenang ini kan bisa dari yang kecil-kecilnya sampai yang bisa menentukan ya, istilahnya hajat hidup orang banyak. Intinya seperti itu ya. Oke. Ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi konflik kepentingan yang ada ya. Pertama tentang tugas publik dengan kepentingan pribadi ya. Apakah saya memiliki kepentingan pribadi atau swasta yang memungkinkan pertentangan dan dianggap bertentangan dengan kewajiban publik? Punya nggak kita kepentingan pribadi akan suatu kegiatan tersebut ya, atas suatu keputusan tersebut? Kemudian potensialitas, jadi memungkinkan adanya manfaat bagi saya sekarang atau di masa depan yang bisa meragukan objektivitas saya. Bisa nggak kira-kira hal-hal yang terjadi ini di masa depan akan bisa meragukan keobjektifan saya? Nah itu sejak ini harus diverifikasi ya. Kemudian proporsionalitas ya. Apakah keterlibatan saya dalam keputusan tampak adil wajar dalam semua keadaan? Ini bisa menjadi sarana untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang mungkin ada. Presence of mind ya. Apa konsekuensi jika saya mengabaikan konflik kepentingan tersebut? Bagaimana jika keterlibatan saya dipertanyakan oleh publik ya? Pandangan
jangan sembarangan membuat janji ya, karena janji mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya belum tentu. Nah, konsekuensi akibat kepentingan yang konflik, hilangnya, berkurangnya kepercayaan pegawai dari stakeholder dan potensialitasnya, buruknya reputasi pribadi atau reputasi institusi, tindakan indisipliner, pemutusan hubungan kerja, dan dapat dihukum baik perdata ataupun pidana. Ini konsekuensi loh kalau ada konflik kepentingan. Nah, terakhir kita ingin menjadi PNS yang akuntabel. Jadi inilah intinya dari sekian menit tadi ya kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi menjadi PNS yang akuntabel. Nah, langsung saja ya. Jadi ini prinsip-prinsip profesi ASN ya, ada banyak ya, ini sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dari kepastian hukum sampai kesejahteraan, dan di sana muncul ya adanya akuntabilitas. Nah, apa sih yang ingin diharapkan dari seorang PNS? Pertama, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif ya, jadi sesuai dengan kode etik yang ada. Kemudian tidak mengganggu atau menindas atau diskriminasi, harus adil kepada semua. Kemudian kebiasaan kerja PNS, perilaku di tempat kerja profesional dan hubungan yang harmonis ya. Ini masalah perilaku. Kemudian memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, kesopanan, karena ya seperti kita lah ya. Mungkin keuntungan menjadi seorang dosen ya, keuntungan menjadi seorang widyaswara ya, selain PNS yang lain adalah kita salah satu yang dianggap sebagai guru ya. Jadi dengan beban kita sebagai seorang guru, kita mungkin akan berpikir banyak ya kalau akan berbuat sesuatu yang kurang baik ya. Karena apa? Kita juga dikenal loh di masyarakat luas loh. Saya seperti ini ya, mengajar gini, mungkin saya lupa siapa yang pernah saya ajar di dalam diklat, tapi suatu saat ketemu di suatu lokasi atau tempat, ya, dia akan menegur saya mungkin karena hafal dengan saya pernah diajar. Ya. Sama dengan dosen juga, sama dengan guru ya, itu mungkin kelebihannya ya. Jadi perlu apa istilahnya, kalau ingin berbuat yang tidak baik akan banyak yang dipikirkan untuk sampai berbuat tidak baik ya. Konsekuensinya lebih tinggi ya. Kemudian membuat keputusan akhirnya tidak memihak dan melayani pemerintah setiap hari tepat waktu ya. Nah, ini tentang tadi keterbukaan informasi ya. Ini tidak mengungkapkan informasi yang resmi yang diperkecualikan, tidak menyalahgunakan informasi resmi, dan mematuhi persyaratan legislatif. Beberapa hal yang lain ya, seperti menghindari perilaku yang curang dan koruptif ya. Ini dilarang melakukan penipuan. Saya kira ini dibaca saja karena sudah jelas ya, cukup jelas ya. Dilarang berbuat curang dan sebagainya. Ini dalam penggunaan sumber daya negara tadi sudah kita berikan contohnya ya. Bagaimana penggunaan kendaraan dinas, bagaimana penggunaan fasilitas-fasilitas yang lain ya. Kalau itu ingin, pernah dengar nggak kalau di aparatur pemerintah ada istilah PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak gitu? Pernah ya, jadi sebenarnya barang-barang atau fasilitas negara itu boleh loh digunakan untuk umum, tapi ya itu ada tarifnya. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang menghasilkan keuangan, kenapa nggak dipakaikan tarif aja kan? Jadi dari kantor juga dapat, kita juga dapat honornya, kan begitu. Itu kan sesuatu hal yang masih bisa dikondisikan. Ya. Kalau jadi satu kegiatan, maka itu bisa menghasilkan keuangan buat institusi kita juga bisa dapat honornya, dan itu resmi, sah, legal ya, tidak ada kecurangan di sana. Nah, kemudian ada perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Ini lanjutan yang tadi ya. Sebenarnya ini menyangkut mendorong efisiensi dan kreativitas ya. Termasuk di sana ya, harus diperhatikan. Kemudian konflik kepentingan ya. Hindari konflik kepentingan, jangan jadi bagian dari masalah, tapi bagian dari pemecah masalah. Kemudian keputusan yang akuntabel ini tidak bias ya. Kemudian terbuka. Nah, ini ada diskusi kelompok ya, tapi ini sebagai awal. Untuk sampai ke diskusi kelompok ini sebenarnya
Saya ingin Bapak-Bapak dan Ibu di sini bisa menangkap nilai-nilai dari akuntabilitas yang ada ya. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu tadi sedikit melihat ya atau mendengar atau mencermati, itu ada banyak hal yang terkandung dari materi-materi akuntabilitas. Nilai-nilai akuntabilitas yang harus diaplikasikan. Kalau tadi mungkin secara umum kita bisa melihatnya, nilai-nilai apa sih? Ada kejujuran, ya, ketelitian, kecermatan, karena kita buat laporan loh, kita buat pertanggungjawaban loh, ada kejujuran, ada ketelitian, dan ada kecermatan di sana. Kemudian ada kepemimpinan, bagaimana kita bisa menularkan itu ke anak buah kita, ya. Bagaimana kita bisa mengkondisikan agar lingkungan kita itu menjadi akuntabel. Ada komitmen ya, kita harus berkomit dengan hal tersebut ya. Ada transparansi, ada integritas di sana ya. Ada tanggung jawab ya, kita harus melakukan tugas sampai selesai. Ada keadilan di sana, ada kepercayaan, ada keseimbangan, ada kejelasan target ya. Kita kerja itu ada targetnya loh, kita harus selesai sampai tahap apa. Ada netral ya, tidak memihak. Ada konsistensi. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, saya ingin Bapak-Bapak dan Ibu menyaksikan film ini. Ya, ini film cuma sebentar kok, tapi nanti bisa dilihat ya. Baik, itu ada satu film ya, dan tugas kita itu adalah, ini film wajib loh ya, jadi tiap ada laksa, tiap ada pelajar pasti ini diputar ya, sebagai satu film wajib ya. Cuma karena kondisinya mungkin sekarang sedang COVID seperti ini, jadi kita secara online saja melihatnya. Dan di sini kita ingin melihat sebenarnya ada nilai-nilai akuntabilitas seperti apa sih yang muncul di sana. Di sini ada beberapa kata kunci yang kita coba sarikan dari materi-materi yang ada tadi. Mungkin juga sebenarnya ada lagi selain yang ada di sini, tapi kita coba sarikanlah yang ada di sini. Ada jujur, teliti, integritas, sampai dengan konsistensi ya. Nah, saya ingin memberikan ini kesempatan ya buat rekan-rekan di sini, Bapak Ibu di sini. Adakah yang bisa mengungkapkan dari film-film tadi, itu film tadi ya terakhir barusan? Nilai-nilai akuntabilitas apa sih yang muncul di sana? Ada yang bisa memberikan saya jawaban? Ini bolehlah 1-2 orang. Ada? Kalau ada sebutkan nama, ya nomor absennya juga. Ada yang ingin memberikan pendapat ya, atau menjawab lah ya, atau diskusi boleh. Masa nggak ada dari sekian ini? Ya Pak, mungkin Pak. Ya, dari siapa ya? Peki Adila Pak. Nomor berapa Mas? Nomor 29. Oke, Vicky ya. Silakan Mas Vicky. Kalau melihat video tadi sih mungkin ada empati juga ya Pak ya. Karena membantu ibu-ibu yang kecelakaan di jalan tadi. Terus saya lebih cenderung kepingin diskusi sama Bapak nih Pak. Karena mohon maaf sebelumnya Pak, melihat rambut Bapak keren sekali gitu loh. Jadi saya juga kepingin gitu. Yang pertama mungkin we are all in the same game, just at different level ya mungkin Pak ya. Jadi tadi di awal Bapak menjelaskan mengenai akuntabilitas tentang tanggung jawab atau tanggung tuntut. Jadi ada analogi tentang anak disuruh oleh orang tuanya membeli rokok Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, untuk tanggung jawab sendiri sih mungkin ada yang perlu ditambahkan
Jadi untuk tanggung jawab ada norma-norma agama, norma-norma adat masyarakat yang terkandung di dalamnya, Pak. Karena itu nanti menjawab juga tadi pertanyaan penggunaan mobil dinas. Jadi di samping sesuai dengan tupoksi, artinya contoh saya analogikan begini, Pak. Saya punya teman saya menghamili anak orang semisal. Kemudian dia bertanggung jawab dengan menikahinya, ibaratnya begitu, Pak. Kalau menurut saya hal tersebut bukan bentuk tanggung jawab. Karena tanggung jawab sejatinya ada beberapa norma-norma agama, norma masyarakat yang terkandung di dalamnya. Dengan tadi mobil dinas, jadi kecelakaan dan lain sebagainya itu, saya rasa tidak masalah. Jadi mungkin begitu, Pak. Lantas mengenai video tadi, di samping dia empati, membantu sesama, terus dia berani berkorban gitu, Pak, sebagai agent of change atau agen-agen perubahan, menularkan virus-virus yang mungkin seperti Bapak gitu, out of the box gitu, Pak. Jadi dari kemarin para mentor, para teacher, rambutnya rapi-rapi. Kebetulan ada Bapak di sini, jadi menginspirasi saya gitu, Pak. Apakah bisa nanti kalau saya tetap orientasi pada hasil, kemudian saya tetap berasaskan aneka, tetapi saya sedikit gondrong gitu, Pak. Mungkin bisa dibantu tuh, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Saya setuju ya. Jadi kan memang ini dihubungkan juga artinya dengan tadi ya, etika, tentu saja norma ya. Norma itu kan norma-norma yang berlaku di masyarakat, norma agama. Jadi ada sesuatu yang mengikat ya. Ada aturan. Norma itu kan aturan yang memaksa ya, yang bisa memaksa ya, karena memang dari pandangan publik juga. Nah, itu memang bisa ya. Untuk membentuk satu norma kan melalui beberapa tahapan ya, dari kebiasaan, budaya ya, ini jadi norma dalam satu kelompok tertentu. Itu saya setuju ya, Mas. Jadi kemudian berapa tadi ada tentang nilai-nilai akuntabilitas yang ada di sini ya. Ya kelihatan lah di sini. Jadi beberapa tadi sudah dicontohkan ya. Kemudian ada analogi-analogi yang tadi itu saya kira masuk ya. Dan memang perlu beberapa tambahan-tambahan. Jadi analogi sederhana saja dari saya ya. Nah, bicara masalah penampilan ya. Kalau Mas Vicky ini melihat saya, Mas Vicky, saya juga melihat senior saya. Jadi ada satu orang senior saya yang namanya Pak Ken Santang, itu rambutnya gondrong, bahkan gondrong abadi ya, sampai rambutnya memutih sampai pensiun. Itu ahli peledakan ya. Jadi katakanlah kalau di teknik peledakan, orang se-Indonesia itu tahu yang namanya Pak Ken Santang. Itu jadi salah satu nilai plus ya. Kemudian beberapa juga dosen-dosen saya ya, kemudian saya kelulusan Unpad ya, di ilmu lingkungan ada satu yang jadi panutan saya mengenai rambut ini, namanya Rimbo Gunawan. Itu rambutnya sepinggang, Mas. Bukan hanya itu, jadi dosen kayaknya lebih muda ya daripada saya ya. Jadi jenggotnya pun dikelabang gitu ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini memang tampilan ya, tampilan itu kan sekedar mendukung aja. Itu juga bisa untuk brand ya. Saya ingin brandnya seperti ini nih, mudah dikenal ya, atau seperti apa ya, seperti itu misalnya. Nah, tetapi ini nggak ada hubungannya sih dengan masalah nilai-nilai dasar ya itu ya. Dan ini juga tergantung dengan aturan di tempat saudara. Ya. Kalau yang saya ingat ya, yang namanya kalau kuliah di kedokteran, kalau kuliah di ini ya, tampilan itu menjadi salah satu syarat utama. Jadi kalau saya ini ya sekali lagi akan ketemu dengan norma-norma etika yang ada di tempat saudara. Kalau dosen ya, kalau dosen sih sepanjang pengetahuan saya mungkin tidak terlalu ketat. Tapi ini obrolan yang tidak resmi saja lah ya. Ya kira-kira seperti itu ya Mas Vicky ya. Ya, jadi bukan berarti kita setelah kerja nggak bisa gondrong, tapi masih bisa. Tapi dilihat dulu di tempat kita. Kalau sekarang saya alasannya gampang Mas, lagi musim corona ya. Jadi saya nggak percaya sama tukang cukur dengan polisi.
esok aja. Satu lagi ya mungkin ya. Ya. Oke ya, mungkin itu aja ya Mas ya, Mas Vicky ya. Ya kalau yang terakhir itu nggak usah terlalu dulu. Makasih Pak. Oke, ada satu lagi mungkin ya, saya ingin dua lah kalau gitu. Ya, silakan siapa? Saya Nur Asmariani, beredar dari Umrah, nomor absen nomor 38. 38. Oke, Mbak Nur. Silakan. Menurut saya nilai-nilai akuntabilitas yang terdapat dalam video tadi dimulai dari yang pertama itu adalah ketika dia bercerita tentang niat dia untuk menjadi seorang PNS. Jadi yang pertama kejelasan target gitu loh. Ada target yang mau dicapai dia ketika menjadi seorang PNS, dia ingin memperbaiki sistem yang ada dalam PNS. Kemudian selanjutnya dia juga bercerita di video tersebut juga digambarkan bagaimana teman-temannya mempengaruhi dia untuk mempertanyakan niat dia tadi untuk mau jadi PNS apa enggak. Maka di situ ditunjukkan ada komitmen dia dan sekaligus integritas dia, kekuatan karakter dia, bahwa dia sudah mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjadi seorang PNS untuk mencapai tujuan tadi, dan pengaruh teman-temannya itu tidak merubah niat dia. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi ketika dia masuk ke dunia kerja tadi, mereka berarti di situ sudah ada punya program kerja, yaitu membangun jalan tadi. Diceritakan di situ langsung dipotong bahwa jalannya sudah selesai dibangun. Berarti yang pertama di situ ada nilai tanggung jawab. Artinya tanggung jawab mereka itu sudah tercapai sampai dengan sampai pada pencapaian hasil kerja. Dilanjutkan juga ada nilai kepercayaan, artinya tugas yang dipercayakan kepada mereka lakukan dengan baik. Lalu dilanjutkan dengan ada transparansi di situ. Ada transparansi, yaitu di mana dia di situ diceritakan membuat suatu laporan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Meskipun beberapa teman-temannya tidak menyarankan atau tidak menganggap itu penting, tapi menurut dia karena ini adalah bagian dari tugas kejelasan tadi, transparansi masyarakatnya juga butuh mengetahui. Dalam proses pembuat laporan tadi untuk dipublikasikan ke masyarakat, tentu di situ terdapat nilai jujur, teliti, dan cermat membuat laporannya tadi. Kemudian selanjutnya kalau kita amati, begitu diperlihatkan di video tersebut, begitu sore hari menunjukkan jam 5, berarti jam kerja sudah selesai. Dia berjalan pulang menuju rumahnya. Tengah jalan dia di situ ketemu dengan ada kejadian yang butuh pertolongan. Maka yang pertama di situ muncul nilai keadilan dan keseimbangan. Artinya apa? Jadi seorang PNS itu bukan hanya menjalankan tugas di instansi yang dia bertugas, tetapi ada tanggung jawab sosial di dalam masyarakatnya begitu tugas di institusi selesai. Artinya kita juga harus membangun hubungan sosial dengan masyarakat, membantu sesama jika ada yang membutuhkan pertolongan. Kira-kira begitulah nilai-nilai akuntabilitas menurut saya yang terdapat dalam video. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur, Mbak Nur ya. Jadi luar biasa. Jadi jawabannya ya memang sesuai dengan harapan saya ya.